Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Nugroho, saya dari kelas 12 IPS 2, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama, teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Contohnya, perubahan yang kompleks teknologi semakin meningkat, yakni dari tahap masyarakat pemburu yang primitif menuju masyarakat industrialis yang modern. Yang kedua, teori siklus. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang. Contoh misalnya perubahan model pakaian atau gaya hidup. Tiga, teori fungsionalis. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadi perubahan sosial. Contoh keberadaan kegiatan pertanian yang rawan pembajakan tetapi memakan waktu pada zaman dahulu. Sementara sistem pertanian saat ini dioperasikan dengan cara modern tetapi menghemat waktu, menghabiskan banyak uang. Teori perkembangan linear. Teori ini dipercaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern. Contohnya yang perkembangan teknologi komunikasi. Dulu manusia berkirim pesan dengan surat menyurat, sekarang sudah bisa menggunakan ponsel. Yang kelima, teori konflik. Perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antara kelas atau konflik. Contoh kaum buruh dengan pemilik modal. Kaum buruh tidak terima ketika dia dikasih gaji sedikit oleh pemilik modal. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial secara lambat perubahan yang berjalan dengan sendirinya secara alami tanpa rencana atau ketidaktentuan, seperti proses perkembangan sistem kasta maupun sistem feodal dalam kehidupan masyarakat internasional. Dua, perubahan sosial secara cepat seperti revolusi 45. Bangsa Indonesia pada tahun 1945 saat melawan pemerintah penjajah diwarnai adalah konflik, peperangan, dan disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Tiga, perubahan sosial yang direncanakan dan dikendaki. Wujudnya dari perubahan sosial yang direncanakan dikendaki, misalnya proses pembangunan masyarakat. Empat, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Misal terjadi gejolak arus reformasi di Indonesia yang muncul dan mencuat secara spontan pada saat itu, tahun 1998. Penyebab perubahan internal, bertambah dan berkurangnya penduduk. Misal saat ini jumlah penduduk di Jepang semakin berkurang karena banyak masyarakat Jepang yang tidak ingin berkeluarga. Dua, penemuan-penemuan baru, misalnya penemuan mesin uap oleh James Watt atau penemuan telepon oleh Graham Bell. Tiga, James Watt merupakan penemu sekaligus orang pertama yang menciptakan mesin uap. Begitu juga Graham Bell dengan teleponnya. Pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur kebudayaan modern. Tepat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contoh dari peperangan sosial akibat revolusi ada jatuhnya kerajaan Rusia dipimpin oleh Tsar dan bentuk kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialis. Penyebab perubahan eksternal. Satu, lingkungan alam fisik. Misalnya ketika terjadi bencana alam, masyarakat akan mengevakuasi diri mereka menuju tempat baru yang lebih aman. Dalam tempat baru tersebut, masyarakat akan beradaptasi dan menyesuaikan keadaan mereka dengan kondisi lingkungan yang baru tersebut. Dua, peperangan. Misalnya peperangan dingin antara Amerika dan Uni Soviet menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru dengan sistem politik dan pemerintah yang berbeda. Tiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain juga bisa terjadi secara sepihak, misalnya melalui media massa, siaran TV. Masyarakat pembeli siaran TV dapat terpengaruh oleh isi siaran yang ditayangkan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.